Udah ke sini, kakak punya sulap loh. Gak apa-apa kak. Nah, coba diperhatikan. Lihat ya, ini koinnya ikut kertas. Nah, koinnya ikut kan? Ya. Coba dilihat lagi dek. Coba dilihat ya. Kak, kenapa koinnya nggak jatuh kak? Nggak tahu? Yuk kita tanya ayah. Ayah. Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak materi berikut ini. Jika melihat apel, kalian tentunya pasti mengingat kisah Newton. Sir Isaac Newton merupakan ilmuwan fisika yang menjelaskan dinamika gerak. Sir Isaac Newton menjelaskan 3 hukum dinamika gerak. Yang pertama tentang kelembaman, yang kedua tentang hubungan gaya dengan massa dan percepatan benda, dan yang ketiga tentang hubungan aksi reaksi. Contoh adanya aplikasi hukum kelembaman benda tersebut adalah pada meja akan tetap diam sampai ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Contoh lainnya adalah mobil yang berjalan dengan kecepatan konstan akan tetap berjalan dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang diaplikasikan pada mobil tersebut. Contohnya rem ataupun gas. Sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Secara matematis bisa dituliskan sigma F sama dengan 0. Sebelumnya, hukum 1 Newton menyatakan benda akan cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, apa yang terjadi jika ada resultan gaya pada benda tadi? Hasil eksperimen Newton menemukan bahwa benda tersebut akan mengalami perubahan percepatan. Ketika ada gaya yang bekerja searah dengan gerak benda, benda tersebut akan dipercepat. Dan jika ada gaya yang bekerja berlawanan dengan gerak benda, maka benda ini akan diperlambat. Selain gaya mengubah percepatan benda, Newton juga menemukan hubungan antara gaya dan massa benda. Massa adalah ukuran kelembaman suatu benda. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut. Contoh pada kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pasti membutuhkan gaya yang jauh lebih besar untuk mendorong mobil sungguhan daripada menarik mobil mainan. Hubungan antara gaya, massa benda, dan percepatannya dapat dituliskan sebagai berikut. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan terhadap benda pertama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pendayung mendorong air ke belakang. Sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan. Atau
saat kita memukul meja, maka meja juga akan memberikan gaya yang sama dengan gaya yang diberikan pada meja. Nah, sekarang coba kalian memukul meja dengan perlahan dan dengan keras. Sakit mana, ayo? Ini ada soal yang senada dengan permasalahan pada awal video ini. Bagaimanakah jawabannya? Nah, setelah menyimak penjelasan saya sebelumnya, menarik koin dengan cepat berarti memberikan keadaan resultan gaya sama dengan 0. Sehingga koin akan tetap berada pada keadaan semulanya, yaitu diam, di mana sesuai dengan hukum pertama Newton. Hal ini tentunya berbeda kondisi ketika kita memberi gaya secara perlahan pada koin. Hal ini berarti terdapat resultan gaya pada koin tersebut, sehingga koin akan ikut bergerak searah dengan tarikan kertas. Nah, sudah jelas kan materi mengenai hukum Newton? Sekian materi dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Loh ya, itu apa?